Bagaimana keadaannya sedulur-sedulur? Semoga selalu sehat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini akan dikisahkan Pangeran Wirabajra Desa Sri Ombo Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Sebelumnya Lasem adalah wilayah merdeka pada saat kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hyang Wuruk serta patenya Gajah Mada gencar ekspansi perluasan wilayah. Di antaranya Lasem juga ditaklukkan kerajaan Majapahit. Maka saat itu Lasem jadi kerajaan vasal di bawah Majapahit. Raja Hyang Wuruk mengangkat sepupunya Dewi Indu jadi raja di kerajaan Lasem sebagai Bri Lasem I pada tahun 1351. Setelah Pati Gajah Mada dan Raja Hyang Wuruk meninggal, di Majapahit mulai terjadi konflik. Terjadi juga pergantian beberapa raja sampai Majapahit runtuh. Terjadi juga beberapa pergantian raja di Lasem sampai Bri Lasem V. Setelah berakhirnya kekuasaan Raja Majapahit, Beripan dan Salas, berakhir juga masa kerajaan di Lasem. Setahun setelah menikah, Pangeran Badranala diangkat jadi Bupati Lasem, yakni ketika di Majapahit ada konflik internal pada masa Raja Girisawardana. Dalam naskah carita Lasem, Guban Raden Panji Hamzah setelah Pangeran Wirabajra yang jadi Adipati Lasem, pemerintahan dipindah ke Binangun pada tahun 1469, yakni 1 tahun setelah Lasem dihapus dari daftar kerajaan bagian Majapahit. Pangeran Wirabajra, putra dari Pangeran Badranala, putra Pangeran Wijayabadra, putra Pangeran Badrawardana, putra Bri Lasem Dewi Indu. Berarti Pangeran Wirabajra merupakan generasi keempat dari Dewi Indu. Pangeran Wirabajra atau Mbah Berawut mengenal Islam dari Sunan Ampel, sehingga putranya yang bernama Pangeran Wiranegara beliau kirim ke Ampel Dinta untuk berguru langsung kepada Sunan Ampel. Pangeran Wirabajra juga merupakan tokoh penting dalam perkembangan Islam di wilayah Lasem sebelum era Sunan Bonang berdakwah di Binangun, Bonang Lasem. Beliau sangat bijaksana dan toleran. Pada akhirnya Mbah Berawut pisahan dengan Sunan Ampel karena setelah dewasa putranya Pangeran Wiranegara menikah dengan putri Sunan Ampel, yakni Nyi Ageng Maloka. Perkembangan Islam sudah cukup masif dan berhasil. Dalam syiar Islam, beliau dibantu putra serta menantunya, yang kemudian juga dibantu oleh Sunan Bonang. Maka Pangeran Wirabajra atau Mbah Berawut pada masa tua beliau pindah ke daerah yang lebih sepi di selatan Binangun, yakni Desa Sri Ombo sekarang. Beliau tinggal di Sri Ombo sampai wafat tahun 1474. Pangeran Wironegoro atau Mbah Brayut, lokasi juga di Desa Sri Ombo Lasem, Rembang, sekarang dekat pemakaman umum desa. Setelah Pangeran Wirabajra wafat, maka yang meneruskan sebagai adipati di Binangun adalah putranya, yakni Pangeran Wironegara atau Mbah Brayut. Pangeran Wironegoro memimpin kadipaten di Binangun selama 5 tahun karena beliau wafat tahun 1474 pada masa ditinggal suaminya usianya Ageng Maloka, yakni 28 tahun. Kemudian kepemimpinan diteruskan Ageng Maloka. Beliau kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Lasem. Dalam menjalankan pemerintahan, Ageng Maloka dibantu Pangeran Santi Puspa, yakni sepupu dari almarhum suami beliau. Setelahnya Ageng Maloka pindah ke Lasem, kegiatan syiar Islam di Binangun, Bonang Lasem diserahkan kepada adiknya, yakni Sunan Bonang. Di antaranya juga dibantu murid Sunan Bonang, yakni Sultan Mahmud dari Minangkabau, serta murid-murid yang lain. Nyi Ageng Maloka wafat tahun 1490
pada usia 39 tahun. Makam Nyi Ageng Maloka berada di area pemakaman Caruban, Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dari kisah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pangeran Wirabajra dan Pangeran Wiranegara merupakan tokoh besar yang tidak terpisahkan dari perkembangan Islam di Lasem, Rembang, dan sekitarnya. Selain tokoh yang lebih masyhur, yakni Sunan Bonang. Masyarakat Rembang sendiri mungkin juga belum banyak yang mengetahui ataupun berziarah ke makam beliau. Akan jauh lebih baik jika kedepannya lebih diperhatikan oleh pemerintah agar masyarakat Rembang bisa lebih mengenal dan mengenang jasa-jasa beliau. Bahkan dari masyarakat Lasem sendiri mungkin banyak yang tidak mengenal sosok sang adipati. Lokasi makam memang agak terpencil, bangunannya juga nampak sangat biasa untuk sosok yang banyak disebut dalam catatan sejarah Majapahit, serta banyak jasanya dalam perkembangan Islam di Lasem, Rembang, dan sekitarnya. Demikian kisah mengenai tokoh penting dalam penyebaran Islam, khususnya di Lasem, Rembang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.